di Rumah Marta Tilaar ini benar-benar akulturasi budaya, gaya Eropa ada, Jawa juga ada, jadi ini menarik sekali ya. Seorang Tionghoa yang ternyata beliau adalah tokoh dari komunitas Kejawen. Nah ini hal seperti inilah yang kemudian terangkat dan membuat orang jadi melihat, oh Gombong itu memang bineka, Gombong itu sebuah tempat yang sangat multikultural. Yang baru saja kita lakukan ini adalah paket dari Milangkori Heritage Walk, yaitu menjelajah sejarah atau budaya kota dengan berjalan kaki. Dan khusus untuk hari ini kita mengambil tema jelajah pecinan Gombong. Kita menggunakan titik kumpul sekaligus spot pertama adalah Rumah Marta Tilaar yang ada di Jalan Sempor Lama Gombong. Dari sana kemudian kita berkunjung ke rumah Lim Yauka, itu ada di masih dekat situ, sebuah rumah Tionghoa yang gayanya tradisional Tionghoa. Ini untuk mengontraskan dengan Rumah Marta Tilaar yang gayanya bergaya Indis atau gaya Belanda, sama-sama punya Tionghoa. Dari situ kemudian kita ke gedung Yayasan AGH atau THHK Tionghoa Huekuan, yaitu gedung perkumpulan Tionghoa yang saat ini berfungsi sebagai kantor yayasan AGH untuk menolong atau membantu dalam proses ritual kematian utamanya bagi warga Tionghoa. Di sana kita juga melihat beberapa ada peti mati, kemudian ada peralatan dan ritual terkait dengan tradisi pemakaman di lingkungan Tionghoa. Lalu kita masih menyusuri sampai Jalan Puring. Di sepanjang jalan kita bercerita mengenai beberapa aspek-aspek budaya, sejarah secara ringan sampai ke pabrik rokok Sintren. Setelah itu pabrik legendaris di Gombong. Kunjungan di sana cukup lama, kemudian kita melewati Pasar Gombong yang sebelum di Wonokrio. Pasar Gombong itu ada di Jalan Pemuda. Lalu mampir ke titik nolnya, KM nolnya Gombong. Dari sana kemudian sampai di Kelenteng Hoptek View Gombong. Dari Kelenteng Hoptek View kembali ke finish. Karena kalau peserta trip kita kali ini itu ada dari luar kota, ada dari Cilacap, dari Purworejo, kemudian dari Jakarta, kemudian ada juga warga lokal Gombong. Untuk yang warga lokal Gombong kita berharap mereka jadi semakin handar beni, semakin bangga dengan kotanya dan semakin mencintai kotanya. Sedangkan untuk teman-teman luar kota tentu kita berharap ini menjadi salah satu opsi atau menu wisata bagi wisatawan yang datang ke Gombong. Itu kira-kira tujuan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kegiatan ini kan menarik sekali. Jadi banyak hal yang sebenarnya ada di sekeliling kita yang punya value lebih daripada hanya sekedar barang, lebih dari ada sekedar kegiatan gitu. Jadi bisa dikembangkan untuk wisata, untuk kemanusiaan, nilai-nilai sosial juga berkembang dalam kegiatan ini. Kampung Pecinan di Gombong itu kita tidak bisa mengatakan langsung seketika ya. Ini proses. Bagaimanapun terbentuknya kawasan itu pasti melalui proses yang panjang. Tapi perkiraan kami, asumsi kami, kaum Tionghoa atau pedagang Tionghoa itu mulai aktif di Gombong sejak berdirinya Benteng Van der Weyck. Jadi perkiraan sekitar 830 sampai 840. Setelah perang Diponegoro itu para pedagang Tionghoa mulai datang berdagang dan mulai tinggal di Gombong. Itu awalnya. Ada dua hal yang mau kita perlihatkan. Yang pertama adalah memang bagaimana kemajuan kebudayaan atau kemajuan perekonomian yang sudah ada di Gombong sejak di masa lalu, bahkan satu setengah abad yang lalu. Tapi di sisi lain kita ingin menunjukkan bagaimana budaya itu nggak pernah berdiri sendiri.
pecinan di Gombong itu tidak lepas dari pengaruh dari budaya Jawa dan budaya lain, budaya Belanda. Iya, saya yang paling tertarik di pembuatan kelembak menyan rokok ya, yang prosesnya itu memang menarik sekali. Itu menyan asli dari Tapanuli didatangkan ke Gombong, terus kemudian dibuat dengan proses yang masih tradisional dan diedarkan masih di kalangan yang terbatas. Itu menarik sekali. Unik ya di pembuatan rokok kelembak ini ya, mbah-mbah yang tadi ada yang umur 100 tahun juga masih membuat rokok. Ini memang hampir tidak dijumpai di tempat lain ya, apalagi di tengah industri rokok modern sekarang, pembuatan kretek, rokok kretek itu sekarang mayoritas orang-orang usia produktif, tapi di sini sistem sosialnya masih berjalan. Orang-orang sepuh masih dikaryakan, terus kemudian tidak ada PHK, terus kemudian pegawai diperbolehkan merokok hasil karyanya sendiri, itu nggak ada di tempat lain. Kalau tadi kita ke rumah Martatilaar, rasanya sangat Belanda karena adalah tadi kita punya pengalaman menarik ketika berkunjung ke salah satu rumah seorang Tionghoa yang ternyata beliau adalah tokoh dari komunitas kejawen. Nah ini hal seperti inilah yang kemudian terangkat dan membuat orang jadi melihat, oh Gombong itu memang bineka, Gombong itu sebuah tempat yang sangat multikultural. Nanti penjelasan aja Mas Rafi. Tidak lebih, kita tidak dalam konteks lebih tinggi atau lebih rendah atau lebih baik atau lebih buruk begitu ya, tapi soal karakteristik atau kekhasan Gombong memang sangat kuat sebagai sebuah kota dagang, kota yang terbentuk karena bertemunya orang-orang dari banyak kelompok, banyak golongan, kemudian mereka terikat oleh ikatan-ikatan dagang, tinggal di satu tempat. Jadi Gombong itu sangat berwarna-warni, tergantung dari unsur-unsur yang datang kemudian tinggal di sini. Itulah yang membuat Gombong jadi apa ya? Jadi begitu tampak berbeda di Kabupaten Kebumen karena keragaman warnanya, keragaman unsur-unsur yang membentuknya. Ini agak sulit ditemukan misalkan di Karanganyar atau di Kebumen yang relatif lebih homogen daripada Gombong. Ini ya, jadi memang tema kali ini kan pecinan, tapi dari sini kan kita bisa menikmati ya, kita juga bisa menyimak, memahami akulturasi budaya, mulai dari bangunan kuno yang bergaya, bangunan kuno milik orang Tionghoa yang bergaya Cina dengan feng shui-nya, di tengahnya masih ada sumur, kemudian bangunan milik orang Cina tapi bergaya Eropa. Nah, ada lagi yang di sini ya, di rumah Martatilaar ini benar-benar akulturasi budaya, gaya Eropa ada, Jawa juga ada, jadi ini menarik sekali ya. Kalau kita perhatikan tadi, orang semakin tertarik ketika sesuatu yang khas, orang bilang endemik gitu lah, sesuatu yang khas yang hanya ditemukan di Gombong gitu. Rokok sintren misalkan. Nah, masih menjadi PR besar bagi kita untuk meyakinkan orang-orang Gombong bahwa kamu harus memunculkan karakter khasmu yang diharapkan oleh wisatawan. Tadi toko jajanan tadi sebenarnya dia punya jajan yang khas punya mereka, tapi dalam perjalanan waktu karena tidak ada wisata, tidak ada orang luar yang datang, akhirnya nggak laku karena konsumennya hanya lokal. Tapi kita berharap dengan wisata-wisata semacam ini, semakin banyak orang yang mencari-cari itu, lalu para pemilik toko jajanan jadi terpanggil, wah aku harus punya signature nih, harus punya tanda khas dari apa yang aku punya, yang memang hanya bisa didapatkan di Gombong. Itu harapan kita gitu. Kami beberapa kali sering ketika peserta dari Gombong itu mereka kaget, ternyata ruas jalan atau bangunan yang setiap hari mereka lalui itu ternyata menyimpan banyak kisah, menyimpan banyak cerita. Tembok-tembok tinggi yang selama ini dianggap nggak ada apa-apanya, ternyata di baliknya ada sesuatu yang menarik. Itu jadi apa ya, kepuasan untuk teman-teman di Milangkori
ketika bisa menunjukkan kepada warganya sendiri, kotamu itu keren loh, kotamu itu punya sesuatu yang berharga. Itu yang kita alami dan sangat menyenangkan. Pasti ya, lambat laun bangunan-bangunan yang usia tua ini akan termakan oleh zaman. Ya, harapannya salah satu yang bisa kita lihat kan ada di Rumah Marta Tilaar ini tetap lestari. Ya, jadi ini merupakan warisan budaya, bukan hanya cerita ya, tapi itu benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Jadi bagaimana bisa menghidupi nilai-nilai sejarah. Bangunan-bangunan ini nggak cuma sekedar bangunan mangkrak, tapi lestari, bisa untuk cerita, terus kemudian bisa untuk warisan budaya, itu yang penting. Kami terutama ingin fokus terutama ya, bukan berarti menyampingkan daerah lain, tapi kami ingin coba intens di Kebumen, menggali beberapa tempat di Kebumen sebagai wisata heritage ini. Kita berharap inisiasi wisata heritage yang dilakukan Milangkori itu bisa melengkapi industri pariwisata di Kebumen yang selama ini mungkin banyak didominasi wisata alam ya, wisata alam. Lalu sekarang wisatawan kalau ke Kebumen dia punya pilihan nih. Hari pertama aku mau ke wisata pantai, wisata gunung, hari kedua aku mau ikut heritage itu. Sehingga kita jadi punya sebuah tawaran yang komplit untuk wisatawan.